pemirsa Albara TV, dimanapun Anda berada, kembali saya Winata menjumpai Anda dalam program Bali Post Talk. Kali ini mungkin di sekitar atau dalam rekaman ini terdengar suara air, dan saya informasikan saat ini saya berada di salah satu instalasi pengolahan limbah milik PDAM Kota Denpasar. Dan saya akan mewawancarai, kebetulan di sini sudah ada Bapak Direktur PDAM Kota Denpasar ya. Kita akan membicarakan tentang bagaimana kesiapan dari PDAM Kota Semarang dalam pemenuhan air bersih di Kota Denpasar ini. Om Swastiastu, betul? Swastiastu, nggih. Tapi Gatra, sehat? Betul, niki. Lagi sibuk niki dengan staff ya? Kebetulan beliau yang ngajak untuk menyelesaikan masalah kita di produksi. Produksi air. Ini bagian betulan yang sampaikan juga niki dari Ibu Dirum, Direktur Umum Keuangan, niki Pak Dirtek. Yeah. Nah, di sana Umbrang Langgan Pak Satyo. Niki yang produksi, Pak Kadek. Ya. Kalau niki kita sedang berada di instalasi pengolahannya nih. Ya, di pengolahan tahap 2 niki. Tahap 2 ya. Ya. Ini di Waribang gitu ya? Ya, di namanya apa yang instalasi yang di sini namanya apa? Instalasi pengolahan air minum di IPA Waribang. Waribang. Kalau PDAM Denpasar punya berapa pengolahan yang satu? Untuk pengolahan kita punya 2, yang di Blusung 1 dan di Waribang seperti ini satu. Dan ini untuk memenuhi kebutuhan air yang pelanggan PDAM saja atau ada juga? Yang di Waribang ini ada 2 Pak. Yang Denpasar Selatan dari sini sumbernya mungkin dari IPA 1, yang IPA 2-nya niki, ya. Untuk di Kota Denpasar koneknya di tengah, di Jalan Veteran, Jalan Mendok. Baik. Ini menggunakan air bakunya dari sungai. Sungai Pak. Sungai apa namanya? Sungai Ayung Hilir. Sungai Ayung Hilir. Ya. Ayung. Jadi airnya dipompa, dinaikkan, kemudian diolah. Ya. Selama ini ada kendala-kendala Pak Dirut ya, itu Pak, kendala kalau kita pengolahan pasti, cuman masih tidak berdampak. Intinya pertama, dengan Ayung Hilir ini kan tentunya kita manfaatkan air hilir untuk kebutuhan Kota Denpasar. Ya. Salah satu Kota Denpasar yang 150 ini, yang tahap 2 ini kita masukkan di Denpasar Tengah. Yang Ayung IPA 1-nya kita masukkan ke daerah sampai Serang. Baik, kita bisa sambil jalan ya. Lihat kondisi seperti ini. Ini airnya diolah masuk ya. Karena ada tangki juga ya. Ya, juga ada penampungan. Ini ada filternya. Proses fermentasinya sebentar di situ akhir. Ini ada 3 tahap kita. 3 tahap ya. Itu sudah jernih airnya, Pak? Jernih, belum juga jernih. Masih di sini filter, Pak. Baru filter ini baru kita ke konsumen. Ini 24 jam bekerja terus. 24 jam ya. Continue-nya 24 jam. Pak Dirut, kalau boleh tahu mungkin biaya terbesar dalam pengolahan air ini dari biaya apa ya? Kalau biaya dari bahan kimia, Pak. Bahan kimia. Obat-obatan. Ya, obat-obatan yang paling dominan itu. Paling besar menghabiskan biaya. Ya. Oke. Kalau misalnya ada beberapa kali ya, katakanlah pelanggan PDAM airnya tidak mengalir. Mungkin Pak Dirut bisa menyampaikan itu umumnya kendalanya kenapa? Misalnya apakah karena ada perbaikan, ada kerusakan atau kenapa? Tentu. Kalau dalam kita air tidak mengalir ke konsumen ya, tentunya sini kan banyak kendala. Yang pertama tentunya ada perbaikan pasti. Ada perbaikan. Mungkin instalasi rusak, atau mungkin ada perbersihan instalasi. Stop produksi akibat dari lumpurnya banyak pengendapan. Kita ada buang lumpur, itu terkait dengan bagaimana kita bisa kontinuitas pengaliran salah satunya di situ. Itu kan ada pengendapan yang pertama. Yang kedua, distribusi. Distribusi pipa pecah. Kalau pipa pecah, mungkin pipa kecil mungkin 6 inci, 4 inci masih bisa basah. Kalau pipa induk seperti apa yang terjadi di Seberatan kemarin. Nah, ini akan jadi kendala kita produksi tetap kita tidak bisa produksi, stop produksi, menunggu sampai selesainya di pipa distribusi. Kalau misalnya ada pipa yang tidak mengalir mati ya, katakanlah PDAM-nya, masyarakat bisa mendapatkan infonya dari mana biasanya, Pak? Kita selalu begitu mati kita sudah bisa di Mensos juga bisa, kita sudah lakukan yang lebih banyak di Mensos kita lakukan. Sudah ya? Kita sampaikan ke melalui surat ke
yang terkait. Pelanggan. Ya. Nah, kalau ini kita lihat ini ada instalasi yang di Waribang ya. Ya, ini yang di Waribang, yang jadi ini kalau kita bicara di sungai ini di sini, Pak. Ya. Sungai. Nah, di sini N yaitu ada intake-nya. Itu ada intake pembantu di sini. Yang dulu kan pertama yang di sini, intake-nya di sini, Pak. Iya, ini. Dari air sungai ini masuk ke intake, masuk ke intake yang baru yang dari paket 2 kemarin. Nah, di sinilah anunya, Pak. Prasen. Ya, untuk mengawali air baku itu naik, di sini ada pengendapan yang muncul. Tujuannya apa pengendap ini? Untuk mengecilkan bahan kimia. Oh, mengurangi. Nanti bahan kimia itu nanti biar tidak boros, dibuatkanlah praset. Ada pengendapan lumpur di sini dulu. Nah, di pom lumpur ini masuk dia ke sini ya, sini aja masuknya di H ini. Di sini masuk. Di tempat kita sekarang di sini. ini. Ya, ini ini kesalahan. Yang kita sekarang kan ada di sini di atap ini. Oh, di atap ini yang Nah, inilah filternya, Pak, yang di sini. Ada produksinya di sini, pengolahannya di sini. Tapi perlu kami sampaikan kalau memang sampai kembali kita ke flashback ke belakang, Pak, ini ada pompa di sini, pompa intake yang mendorong air itu ke sampai di prasen. Nah, disinilah terjadi ada pengendapan lumpur. Pengendapan lumpur ada pembersihan. Stop produksi di sini muncul. Di pengolahan ini. Kalau misalnya ada musim hujan yang terlalu deras, ya mungkin ada sungainya pasir masuk di sini dia. Di sinilah yang sering kita lakukan. Ada pengurasan di sini ada pengumuman untuk stop produksi, berdampaklah di pelanggan. Di sini. Itu yang pertama terkait dengan diproduksi. Di samping juga tidak kalah penting dengan pompa, Pak. Pompa itu kan bisa saja stop dia. Semudah bisa mati. Nah, mencari mengganti pompa ini kita harus punya stok. Pompanya enggak pompa kecil, pompanya kan kapasitasnya sampai 150. Ya besar, Pak. Pompa inilah jadi bahan. Makanya kalau kita bicara di produksi, pompa itu harus punya cadangan semestinya. Cadangan pompa. Sekarang kita belum punya ini. Ini jadi masalah di kita. Tetap kita usahakan. Cuman kan kos harus keluar banyak di situ. Nah, ini yang dimaklumi, jadi kenapa kita harus dengan hitung-hitungan biaya apa segala bentuknya. Dari sinilah sumber-sumber biaya itu sampai harganya, karena dasarnya berapa air itu? Ya, 5.000. Karena ada yang mengatakan PDAM pun ngambil air dari alam kok ya, bayar. Itu saya bilang belum kita bicara investasi kita di obat, belum kita bicara di pompa, belum kita bicara di tenaga. Akhirnya jatuhnya seperti ini. Baik, Pak Dirut, mungkin informasi penting juga yang tadi juga sudah disinggung, misalnya apakah air yang dibayarkan oleh pelanggan kita hari ini itu sudah harga ekonomi atau masih jauh dari biaya produksi yang dikeluarkan oleh PDAM? Nah, kalau bicara air ekonomi, kita masih subsidi kita. Kalau kita bicara ekonomi, semestinya air itu sebenarnya kalau hitung-hitungan kemarin, Pak, mungkin berkisarnya 11 sampai 13 per kubik real. Tapi yang sekarang dijual ya berapa, Bu? Ada yang 2.000. Ya, karena bisa step. Nah, ini kalau gitu yang terjadi, gitu kan? Tentunya kita kan harus lapor juga ke Pak Wali. Nah, terkait dengan kalau harga seperti itu, apa dasarnya kita harus menekan? Harus bisa tidak ditekan, kan begitu? Subsidinya itulah salah satunya. Jadi informasi ini penting juga buat masyarakat, pelanggan, bahwa artinya PDAM masih bekerja keras lah begitu ya, masih disubsidi. Kita masih membatasi, tidak semena-mena gitu. Jangan baru mati airnya terus itu protes gitu. Ini temuan BPKP, Pak, dengan harga 11.000 itu BPKP, bukan dari kita. Masih terlalu rendah kita diberikan. Ini PDAM ini terlalu, makanya kemarin dengan dasar-dasar gitu DPR di sidang paripurna Perda air minum tarif harus dinaikkan. Itu pun kami sejauh masih bisa kita ngatur, masih kita melihat ekonomi masyarakat masih di bawah. Untuk sementara kita masih pending. Itu yang kita lakukan. Karena kita masih melihat perkembangan, apalagi COVID sekarang nih, jadi masalah di kita. Dan ada juga program di waktu COVID-nya, ada program penggratisan atau? Justru itulah, Pak. Jadi kita melihat dengan faktor apa yang kita lakukan kemarin dengan masih di bawah standar, subsidi masih ada di situ, ada benar dengan COVID lagi, taman COVID. COVID ini kita juga sangat peduli dengan masyarakat pelanggan yang pemakaian listriknya 450 volt. Itu yang kita kritiskan, bukan semua. Ini perlu dijelaskan bersama, biar tidak miskomunikasi. Yang gratis adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah. Barometernya adalah
listrik 450 VA per ampere. Ya, itu yang pertama terkait dengan pelanggan. Yang kedua dengan sekolah-sekolah yang negeri. Nah, ketiga yayasan juga kami kerjakan. Disitulah kita melihat biar ada makna apa subsidi apa gratis yang kita kasih. Nanti biar seperti yang sudah ekonomi yang sudah standar edukasi kan tidak ada artinya, tapi yang bermakna, yang memang punya arti. Biar sasaran kita tepat, sasaran terkait dengan subsidi pemerintah yang kita lakukan. Baik. Ini sudah musim kemarau menjelang, ada persiapan-persiapan Pak Dirut untuk? Tentunya pasti, kita juga dari manajemen ada selalu kita memantau di produksi dulu. Bagaimana kondisi air baku kita di produksi. Nah dari situ kalau ada penurunan, neraca penurunannya bagaimana? Dari situlah kita melihat ada sosialisasi nanti, karena berdampak dari penurunan akibat dari kemarau ini, kita ada sosialisasi ke masyarakat terkait dengan pemakaian air salah satunya. Pengaturan tentunya kita ada tanggung jawab di pipa distribusi, kita pengaturan wajib. Tapi kan kita lihat petanya, peta produksi kita gimana sih? Gitu. Baru kita melihat kalau memang turun produksinya seperti apa sampai tadi gimana penurunannya? Air bakunya menurun kecil. Nah, berapa persentase menurunnya kecil? Nanti sampai di bulan berikutnya apa yang kita lakukan? Inilah kita lakukan sosialisasi. Itu salah satu. Yang kedua, sebelum sosialisasi kami sampaikan juga melalui tempat yang baik ini, biar tidak nanti ada praduga ada bersalah. Yang sering juga kita mengimbau kepada masyarakat membuat penampungan di rumah, Pak. Penampungan air ada tangki atau ya tangki lah, tandon ya boleh. Kalau memang bisa 1 kubik aja per hari, itulah kami harapkan. Kalau memang semua konsumen sudah punya penampungan 1 kubik yang sudah maksimal, 1 tangki itu kan seperti apa yang sampaikan tadi, 88 konsumen, 88.000 konsumen. Kalau itu sudah semua punya penampungan. Berarti pedulinya masyarakat, konsumen dengan pemerintah, khususnya kita dapat diringankan untuk kontinuitas pengeluarannya. Yang sekarang kontinuitasnya kalau memang 23 jam, nanti bisa kontinuitas 24 jam penuh di dapat air. Gitu, Pak. Itu himbauan yang sangat kami harapkan penting juga ya. Setiap masyarakat pelanggan punya tangki karena supaya kalau misalnya ada gangguan mati itu bisa menggunakan itu. Baik, mungkin ada harapan lain Pak Dirut yang mungkin disampaikan kepada masyarakat juga pelanggan selain tadi yang mungkin tentang manajemen penggunaan air, bagaimana seharusnya, karena ada juga masyarakat yang airnya sia-siakan, benar ini mahal gitu Pak. Dan itu disubsidi kan itu yang ya, makanya saya bilang tadi, kalau kita sebenarnya air itu harga 11.000 Pak, kita mungkin bisa maksimal harganya 6.000 ya. Yang terendah adalah masih di 2.000. Ini kan kita kombinasikan seperti itu. Tak kala kita diberikan subsidi seperti itu, jangan itu dipakai kesempatan. Aturlah air itu menggunakan sebaik-baiknya. Kan itu kami harapkan. Ini beban pemerintah juga di situ biar ada diringankan dari hal seperti itu. Itu yang pertama saya lakukan. Yang kedua tentunya kami mengharap juga seperti apa yang bagaimana kita bisa melayani masyarakat yang 24 jam itu. Salah satunya kami mohon didukung Pak, dengan apa tandon itu. Kalau itu yang dibangun, kalau itu semua konsumen sudah punya 1 kubik pendukung seperti itu, berarti kami tidak akan membuat ada diringankan buat reservoir penampungan air 88.000 penampungan. Kalau itu kosnya itu luar biasa Pak, biayanya kita habiskan. Nah di samping itu lahan untuk mendirikan reservoir juga susah Pak. Nah di kota susah lah, mahal lahan itu. Baik. Kalau memang sudah ditampung di masing-masing pelanggan, itu akan meringankan pemerintah, melayani kita juga langsung dapat diringankan, kontinuitas pengaliran di masyarakat dapat dijamin 24 jam. Baik, terima kasih Pak Dirut, luar biasa. Saya kira ini informasi yang penting juga bagi masyarakat bahwa air itu kan mahal sebenarnya, dan ini harga disubsidi. Subsidinya pun sangat banyak. Jadi memang karena itulah kemudian air jangan disia-siakan, gunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau misalnya ada yang tidak mengalir, jangan marah-marah dulu. Ini biasanya kan PDAM juga Pak.
mendapatkan suara-suara sumbang itu. Padahal ini kawan-kawan atau bapak Kita sudah terbuka Pak, pelayanan melalui Mensos kan sudah terbuka. sudah dibuka informasi. Dan Ya, di samping informasi dibuka, nomor telepon juga kami buka untuk percepatan kita menangani lapangan. jadi PDAM terbuka dalam kalau misalnya ada keluhan-keluhan gitu ya, Ya. Pak, ya. Dan mohon membuat penampungan lah di rumah masing-masing karena itu akan bisa menghemat juga, membantu PDAM. Ya. Terima kasih Bapak, terima Terima kasih kasih. Ibu dan jajaran direksi yang luar biasa ini hari ini. Demikian Bali Post Talk kali ini, mudah-mudahan ada yang bisa kita ambil manfaatnya dan kebersamaan kita di masa pandemi COVID ini, ketersediaan air minum, air bersih bisa lebih baik lagi di Kota Denpasar. Saya tutup dengan Bapak Santi. Om. Santi. Terima kasih.